Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Apriyadi Nugraha, NIM 11920700018. Mohon izin untuk memaparkan progres dari proyek kewirausahaan yang saya jalani saat ini, yaitu tentang budidaya ikan mas di masa pandemi. Untuk garis besar laporannya sendiri, ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai perkembangan proyeknya, garis besarnya seperti apa, kemudian memaparkan tentang mitra kerja yang saat ini dipunyai, kemudian ada solusi yang terlaksana dari permasalahan kemarin yang sudah dirancang, kemudian ada juga solusi baru yang terlaksana akibat dari adanya masalah baru yang muncul dan tidak diperhitungkan. Nah, untuk perkembangan proyeknya sekarang. Perkembangan proyek ini, alhamdulillah, dari sejak membuat rancangan proyeknya, ada banyak sekali perkembangan yang begitu masif. Salah satunya adalah terlaksananya solusi dari rancangan yang kemarin sudah dibuat. Kemudian untuk budidaya ikan mas di masa pandemi ini juga alhamdulillah sudah ada ikan yang dimasukkan ke dalam kolam, tapi itu kita nanti bahas di slide yang terakhir. Sekarang kita masuk dulu ke mitra kerjanya. Nah, di mitra kerja di sini alhamdulillah karena memang usahanya juga sudah berlangsung sangat lama, sekitar puluhan tahun. Jadi ada banyak sekali mitra yang berkecimpung juga dalam menyukseskan usaha budidaya ikan mas ini. Salah satunya adalah keluarga, ada yang lain juga budidaya ikan yang lain. Jadi karena kolam ikan yang satu dengan kolam ikan yang lain itu diapit juga oleh kolam ikan milik orang lain, jadinya kita saling gotong royong ikut bantu dalam hal misalnya ada pemanenan ikan mas gitu. Nah, ini pembudidaya ikan mas yang lain itu bermitra dengan kami, menyodorkan tenaganya. Begitu juga dengan kami, kita juga menyodorkan tenaga apabila mereka-mereka itu memanen ikan. Selanjutnya ada jejaring di luar daerah. Terakhir kali ada pemancing di daerah Cimincrang, Kabupaten Bandung yang datang ke kolam ikan kami untuk mancing gitu. Nah, itu didapat dari mana? Itu didapat dari jejaring karena ada banyak link yang bisa dicari gitu. Dan ketika dihubungi, alhamdulillah mereka mau untuk datang ke kolam ikan kemudian mancing, dan itu dapat menjadi profit tambahan untuk wirausaha ini. Kemudian selanjutnya ada Bandar Ikan Desa Gembor atau bosnya yang punya link dengan pusat untuk misalnya membeli pakan ikan, bahkan sampai ke pemanenan ikannya pun diurus sama bandar ikan ini. Nah, ini sudah bermitra juga dengan sangat lama dengan kami. Nah, itu untuk mitra kerjanya. Selanjutnya ada solusi yang terlaksana. Jadi, untuk solusi yang terlaksana ini ada 2. Yang pertama, solusi yang terlaksananya itu adalah penanaman tanaman lain di galangan kolam ikan. Karena kalau dibiarkan begitu saja akan tampak terasa seperti mubazir. Nah, otomatis ditanamilah di situ tanaman cengek dan tanaman-tanaman lain yang bisa menghasilkan gitu. Dan di belakangnya itu ada juga tanaman-tanaman lain yang berguna untuk menahan galangan kolam ikan agar tidak bocor. Jadi ketika ada banyak tanaman yang ditanam, akarnya itu akan ikut menguatkan galangan kolam ikannya. Untuk yang kedua, solusi yang terlaksananya adalah pemasangan jaring ikan mas di musim penghujan. Karena kan ketika musim penghujan seperti itu, airnya kurang bisa kita kontrol. Otomatis akan terjadi banjir dan benih-benih ikan yang kita sudah masukkan ke kolam ikan ada kemungkinan berpindah dari kolam ikan yang punya kita ke kolam ikan milik orang lain. Nah, itulah kenapa dipasang jaring ikan. Dan ini sudah terlaksana. Selanjutnya ada solusi baru yang terlaksana. Nah, solusi baru yang terlaksana ini, 1,
pemasangan pipa untuk menyamakan ketinggian air. Karena takut kalau misalnya ada perbedaan ketinggian air yang signifikan, akan mengakibatkan galangan empang yang paling bawah itu terasa seperti tekanannya kuat gitu. Akhirnya akan membuat galangan empang rapuh. Selanjutnya yang kedua, ada pemasangan tali rafia yang terhubung dengan lonceng buatan. Ternyata ini adalah masalah baru yang muncul. Masalahnya adalah ada banyak sekali burung-burung pemakan ikan yang datang ke kolam ikan. Jadinya kita memasang tali rafia yang dihubungkan dengan lonceng buatan. Ketika kita menekan tali rafia sekalipun kita ada di saungnya, karena itu terhubung dengan tali rafia ya loncengnya itu, jadi loncengnya itu akan bisa bersuara gitu. Nah, selanjutnya saya juga akan memaparkan tentang lanjutan progres laporan yang tadi di awal dibahas ya, bahwasannya ikannya itu sudah dibiarkan dan ukuran ikannya itu bisa dilihat di gambar. Karena itu tuh masih kecil, jadi perlu perawatan yang rutin dilakukan. Kemudian pemberian pakannya juga harus rutin, dan selanjutnya perlakuan khusus ikan mas kecil. Karena ikan mas ini masih kecil yang tadi saya bilang, perlakuannya adalah kita tidak bisa diam ketika kita memberikan pakan ikan di satu tempat. Kita harus muter kolam ikannya, di tiap sudut kita kasih makan ikan. Karena takutnya ada ikan-ikan kecil yang berdiam di sana, tidak kumpul di satu titik yang kita kasih makan ikan. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Berikut juga ada lampiran gambar dari proyek progres kewirausahaan yang sedang digeluti saat ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.